Cerita berlanjut. Terdengar Lindong berkata, "Beri jalan." Aura yang tak terlukiskan menyertai suara yang dalam saat menggelegar di seluruh negeri. Guntur bergemuruh terus-menerus dan rasanya seolah-olah tanah itu bergetar. Guntur memenuhi langit saat melonjak, sementara ekspresi trio orang tua iblis salju sedikit menjadi gelap. Benar-benar berani. Orang tua iblis salju dengan dingin mendengus. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa bahkan di hadapan mereka bertiga, pria di depan mata mereka tidak akan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Penguasa naga berkata dengan dingin, "Sepertinya seseorang sudah terbiasa melakukan apa yang dia inginkan di alam bawah." Mereka telah melihat individu yang sama berkali-kali. Sebagian besar ahli dari alam bawah yang mampu menghancurkan belenggu dimensi dan tiba di 1000 dunia besar adalah praktisi puncak alam mereka dan seringkali penguasa tertinggi. Namun, ketika orang-orang ini yang terbiasa menjadi penguasa tertinggi di alam bawah mereka masing-masing, ketika tiba di 1000 besar dunia yang berjumlah sebanyak bintang di langit, mereka tidak dapat menahan sikapnya dan masih percaya diri bahwa mereka tak tertandingi. Orang-orang bodoh seperti itu seringkali menjadi bahan lelucon di 1000 besar dunia. Namun, dari apa yang bisa dilihat oleh penguasa naga, Lindong ini jelas benar-benar tampak berbeda. Kaisar pertempuran juga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menyesal, "Sepertinya kamu tidak mau menggunakan kesempatan terakhir ini. Benar-benar bodoh." Alis Lindong sedikit berkerut. Dia melihat 3 penguasa surgawi yang menghalangi dia dan perlahan berkata, "Apa kamu benar-benar tidak akan menyerah?" Orang tua iblis salju tertawa dingin. Orang tua ini benar-benar ingin melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya dan mereka dengan cepat membengkak. Salju hitam tak berujung dimuntahkan seperti badai. Dalam rentang beberapa nafas, salju hitam memenuhi area itu. Angin iblis salju. Kepingan salju hitam disertai dengan ki yang sangat dingin. Berbeda dengan dingin ekstrim leluhur es, dingin ekstrim ini mengandung ki korosif yang sangat berbahaya. Setelah menyerang tubuh, ki dingin akan membekukan daging, sementara ki korosif diam-diam menggerogoti kekuatan roh seseorang. Secara keseluruhan itu agak mendominasi. Kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan naik ke udara seperti angin kencang berbentuk ular piton. Ia melesat lurus ke arah Lindong. Di sepanjang jalannya, kantong-kantong ruang membeku tanpa suara, sementara es hitam menyebar dari dalamnya. Angin kencang yang terbentuk dari kepingan salju hitam dengan cepat meluas di mata Lindong. Namun, masih tidak ada perubahan pada wajahnya Lindong. Tepat ketika badai salju hitam hendak menelannya, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam sebelum mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Simbol kuno api, nafas api. Api merah liar dimuntahkan dari mulut Lindong seolah-olah itu adalah nafas naga. Panas terik langsung menyapu tanah, mengusir dinginnya salju hitam yang ekstrim. Bahkan ada magma yang mengalir di dalam nafas naga merah seperti api. Itu berbenturan dengan salju hitam dan suara mendesis segera muncul. Kabut menyelimuti daerah itu, sementara kepingan salju hitam dengan cepat menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api yang menyala-nyala. Kekuatan roh api. Orang ini adalah praktisi ganda api dan kilat. Setelah melihat Lindong memuntahkan api yang berisi kekuatan roh yang melimpah, ekspresi takjub tanpa sadar melintas di mata orang tua iblis salju. Mereka telah melihat Lindong menampilkan kekuatan roh petir sebelumnya, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan mahir dengan kekuatan roh api. Sementara orang tua iblis salju terkejut, tatapan dingin Lindong bergeser. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, jarinya mendorong ke depan di udara kosong. Jari api petir. Ujung jarinya langsung berubah menjadi merah tua. Sepersekian detik kemudian, sinar merah selebar 100 kaki tiba-tiba melesat keluar. Ria yang sangat keras dan merusak berdenyut di dalam cahaya merah. Cahaya merah melintas saat kantong-kantong ruang hancur. Setelah melihat serangan balik Lindong, orang tua iblis salju mendengus dingin. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel dan kepingan salju hitam dengan panik berkumpul ke arahnya. Dalam beberapa tarikan nafas, salju berubah menjadi teratai salju hitam yang melindunginya di dalamnya. Keluar. Sinar cahaya merah menembus ruang dan tanpa ampun menabrak teratai salju hitam. Api dicurahkan dengan maksud untuk mencairkan teratai salju, sementara ki dingin yang tak ada habisnya dipancarkan dari yang terakhir dalam upaya untuk membekukan api. Kedua kekuatan ini terjebak dalam jalan buntu karena mereka terus mencoba untuk mengatasi yang lain. Orang tua iblis salju mencibir di dalam teratai salju. Berat. Aku khawatir metode seperti itu tidak ada gunanya melawan orang tua ini. Ekspresi ejekan melintas di mata Lindong. Dia dengan acuh tak acuh melirik orang tua iblis salju sebelum salah satu tangannya tiba-tiba membentuk segel. Meledak. Hati
Hati-hati, penguasa naga dan kaisar pertempuran di dekatnya merasakan bahaya yang akan segera terjadi dan buru-buru berteriak, "Keluar!" Namun, saat suara mereka terdengar, cahaya petir, cahaya merah mengamuk dan bertabrakan, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat, seolah-olah kembang api yang megah telah meledak di langit. Di hadapan api dan cahaya kilat, batu salju hitam langsung meledak. Orang tua iblis salju juga terperangkap dalam serangan itu, dan dengan cepat ditelan oleh gelombang kehancuran. Tubuhnya langsung mulai meleleh karena kekuatan yang luar biasa. Namun, saat tubuhnya mulai meleleh, reaksi spasial muncul di dekatnya, dan tubuh manusia tua iblis salju muncul. Pakaiannya hangus hitam dan sebagian besar rambutnya telah terbakar habis. Itu adalah tampilan yang agak menyedihkan. Wajah orang tua iblis salju menjadi gelap saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Jelas bahwa dia telah ditipu oleh Lindong sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa ada kekuatan roh petir mengamuk yang sangat tersembunyi di bawah kekuatan roh api yang tak terbatas dari serangan jari Lindong. Kedua kekuatan roh saling bertabrakan, menciptakan ledakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Orang ini memiliki beberapa kemampuan. Orang tua iblis salju berkomentar dengan suara rendah. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, dia sekarang tahu bahwa pria itu yang berani menerobos masuk ke tanah leluhur suku roh es sendirian. Dia memang sedikit mampu. Kaisar pertempuran tertawa kecil, matanya berisi tampilan provokatif saat dia melihat Lindong. Ia lanjut berkata, "Namun, usahamu ditakdirkan untuk sia-sia. Si cantik yang ingin kamu hidupkan kembali telah diberikan kepada kaisar ini oleh leluhur roh es." Selama bertahun-tahun, kaisar pertempuran telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, namun semuanya benar-benar dikalahkan olehnya. Ini secara alami menjelaskan tingkah lakunya yang arogan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu memikirkan Lindong dan dengan ceroboh memprovokasi yang terakhir. Namun, ada sesuatu yang belum dia pahami kali ini, bahwa lawannya kali ini jelas berbeda. "Kamu cari mati!" Sebuah cahaya terang yang melotot ke batas melonjak di mata Lindong. Seperti elang, matanya terkunci pada kaisar pertempuran saat niat membunuh melonjak di wajahnya. Dia datang ke suku roh es untuk menghidupkan kembali istrinya. Kata-kata orang ini tidak diragukan lagi telah membuatnya sangat marah. Duar! Udara bergetar dengan cap dari kaki Lindong. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir yang melesat menuju kaisar pertempuran dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Niat membunuh tersembunyi melonjak di bawah permukaan. "Jangan pikir!" Namun, teriakan dingin tiba-tiba terdengar saat tubuhnya bergerak. Raungan naga yang memekakan telinga bergema saat penguasa naga melolong ke langit, dan telapak tangannya tiba-tiba terayun keluar. Brrrr. Telapak tangannya dengan cepat membesar. Sepersekian detik kemudian, itu sudah berubah menjadi cakar naga emas besar yang ditutupi sisik naga yang mempesona. Itu dengan kejam memukul sambaran petir yang telah diubah Lindong. Serangan itu secara langsung mengubah area dalam jarak 100.000 kaki menjadi lubang hitam, dan gunung-gunung di bawah berubah menjadi jurang yang dalam. Cakar naga emas tampak menutupi langit saat turun. Sosok Lindong berubah lamban di udara, dan tatapannya jatuh pada cakar naga yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Namun dia tidak mundur, sebaliknya sosoknya dibebankan langsung ke arah itu. "Kamu cari mati!" Penguasa naga dengan dingin mendengus saat melihat Lindong langsung menuju ke arah cakar naga yang menjulang. Penguasa naga bagaimanapun juga adalah naga biru sejati dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setiap penguasa surgawi biasa yang berani berbenturan langsung dengan cakar naganya pasti akan terluka. Sosok Lindong melonjak ke atas. Lampu hijau tiba-tiba mekar di tubuhnya. Raungan naga yang samar namun familiar sepertinya bergema dari dalamnya. Keterampilan naga terwujud surga hijau. Cakar naga hijau. Lengan Lindong melebar saat menembus udara, sementara sisik naga hijau muncul mengayunkan lengannya. Serangannya ini telah berubah menjadi cakar naga hijau. Cahaya hijau berputar-putar di sekitarnya saat berdenyut dengan aura tak berujung dan perkasa. Duar! Kedua cakar naga raksasa itu bertabrakan di langit, dan suara gemetar bumi segera meletus. Gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu keluar seperti badai beriak di seluruh area. Kedua cakar naga segera mundur setelah bentrokan. Meskipun cakar naga hijau telah dipukul ke bawah, beberapa sisik pada cakar naga emas telah hancur dan berubah menjadi debu emas yang memenuhi langit. Lindong menyentak lengan bajunya, dan lengan naganya kembali ke keadaan semula. Tatapannya yang tumpul melihat ke arah penguasa naga yang telah didorong menjauh. "Kamu juga memiliki tubuh suku naga?" Penguasa naga berteriak dengan mata penuh kebingungan. Naga sejati adalah kaisar dari suku naga dan memiliki garis keturunan tertinggi. Namun, naga hijau Lindong tidak sedikit pun ditekan oleh garis keturunannya. Itu malah mengeluarkan aura misterius. Orang ini kemungkinan telah mengolah tubuh suku naga di dataran rendah.
memikirkan bahwa dia telah mengolah tubuh suku naga dataran rendah ke tingkat yang tidak kalah dengan naga sejati, sungguh benar-benar menakutkan. Ekspresi penguasa naga berfluktuasi tanpa batas. Ada jejak kewaspadaan tambahan dalam tatapannya saat dia melihat ke arah Lindong. 1000 dunia yang agung terhubung ke pesawat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Suku naga juga ada di dataran rendah ini. Namun, karena perbedaan tingkat energi alam, kuantitas dan kualitas anggota suku naga dari dunia 1000 besar adalah yang terbesar. Namun ini tidak diatur dalam batu. Seorang individu luar biasa yang telah mencapai puncak kultivasi akan dapat melanggar konvensi ini dan mengejar atau bahkan melampaui anggota suku naga dari 1000 dunia besar. Tubuh suku naga Lindong tidak kalah dengan tubuh naga aslinya. Namun, Lindong mengabaikan kebingungan penguasa naga. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang terdistorsi dan dia muncul di depan kaisar pertempuran seperti hantu. Jelas bahwa dia lebih membenci orang yang berbicara ceroboh ini. Duar. Namun, kaisar pertempuran juga bukan individu biasa. Matanya hanya menyipit menanggapi penampilan Lindong. Detik berikutnya, niat bertarung meletus dari tubuhnya dan membanjiri langit. Tinju kaisar pertempuran terbang ke depan. Itu adalah pukulan yang sederhana dan biasa. Namun, ratusan dan ribuan rune pertempuran muncul di lengannya dan suara pertempuran bisa terdengar setelah pukulannya. Pukulan aura pertempuran. Suara pertempuran menerkam Lindong, menyebabkan matanya sedikit menyipit. Namun tubuhnya tidak bergerak dan dia juga melemparkan pukulan. Simbol kuno primal, kekuatan primal. Lengan Lindong langsung jenuh oleh aura tak terbatas. Kekuatan kuno melonjak, menyebabkan lengannya berubah menjadi warna tanah kering. Kekuatan mengerikan bergejolak di dalamnya. Duar. Dua tinju menghantam satu sama lain dan area di sekitar mereka berdua langsung hancur. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi langit saat mereka melesat keluar. Dalam gempa susulan, tubuh kaisar pertempuran tersentak sebelum terlempar ke belakang. Dia mundur 1000 langkah ke udara dengan wajah muram saat dia perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ruang yang runtuh. Selanjutnya, murid-muridnya tanpa sadar mengencang. Itu karena dia telah melihat sosok Lindong berdiri di posisi aslinya seperti patung yang tidak bergerak. Di kejauhan, banyak ahli suku roh es menghirup seteguk udara dingin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kaisar pertempuran yang tak terkalahkan akan sepenuhnya ditekan dalam bentrokan langsung melawan Lindong? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di langit, wajah orang tua iblis salju, penguasa naga, dan kaisar pertempuran menjadi sangat serius. Hasil seperti itu jelas melampaui harapan mereka. Mereka bertukar pandang sebelum menarik nafas dalam-dalam. Tidak perlu menyelidiki dia lebih jauh. Mari kita menyerang bersama. Orang ini adalah lawan yang tangguh. Untuk mengalahkan musuh seperti itu, sepertinya ketiganya harus bergabung dengan serius. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Kaisar pertempuran menyarankan dengan suara rendah, sementara matanya tertuju pada sosok Lindong seperti elang. Meskipun ketiganya memiliki reputasi, dia bukannya tidak fleksibel. Jika dia dengan keras kepala menghadapi lawan seperti itu sendirian, bahkan ketika mengetahui bahwa dia bukan tandingan yang terakhir, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dengan demikian, alasan kaisar pertempuran segera memilih untuk bekerja dengan dua lainnya. Ini juga sesuatu yang ada dalam pikiran penguasa naga dan orang tua iblis salju. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata kaisar pertempuran, mereka mengangguk dengan ekspresi muram. Wush. Kekuatan roh besar terbentang dari tubuh ketiganya pada saat ini berubah menjadi 3 siluet besar di belakang mereka masing-masing. Saat siluet raksasa itu bernafas, badai kekuatan roh mengamuk. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Ketika 3 siluet raksasa muncul, ekspresi para ahli suku roh es yang jauh sedikit berubah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan suara rendah. 3 raja telah mengaktifkan teknik avatar penguasa tertinggi. 3 penguasa akhirnya akan menyerang dengan serius. Mari kita lihat bagaimana orang itu akan mampu menahan serangan mereka kali ini. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan mereka? Bagaimanapun, ini adalah gabungan kemarahan dari 3 penguasa surgawi. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin menghadapi mereka bertiga sendirian. Bisikan menyebar di antara para ahli suku roh es. Jelas bahwa aura luar biasa yang dikeluarkan oleh 3 avatar penguasa tertinggi telah sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Penguasa naga menatap Lindong dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang terhormat, kamu memang luar biasa. Namun, bagaimanapun juga, kami telah berjanji kepada leluhur roh es. Karena itu, kami hanya dapat bergandengan tangan hari ini dan membujukmu untuk pergi." Sebagai anggota suku naga,
Dia memuja kekuatan. Jadi meskipun Lindong berada di sisi yang berlawanan, kekuatan besar yang dimilikinya mampu memenangkan pengakuan dan rasa hormat dari penguasa naga. Bahkan tidak ada reaksi sedikit pun yang bisa dilihat di wajah tegas Lindong. Ini karena tidak ada yang bisa menghentikannya sebelum dia melihat wanita di hatinya dihidupkan kembali sekali lagi. Kalau begitu, majulah, kata Lindong. Suaranya mirip dengan gunung yang tinggi, sementara tubuhnya tampak menjulang di atas mereka. Bahkan 8 angin tidak akan menggerakkannya. Kaisar pertempuran, orang tua iblis salju dan penguasa naga saling bertukar pandang. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, tangan ketiganya dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, siluet raksasa di belakang mereka juga menampilkan segel serupa. Beler. Kekuatan roh tanpa batas bergejolak dan melonjak. Pada akhirnya, itu berkumpul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 3 set riak kekuatan roh yang menakutkan bergelombang di seluruh area, bahkan menyebabkan udara bergidik. Siapapun bisa tahu bahwa serangan yang disiapkan oleh ketiganya adalah teknik pamungkas yang kuat. Lindong berdiri di langit yang jauh, ekspresinya mirip dengan sumur kuno tanpa riak, dan seolah-olah dia tidak menyadari serangan menakutkan ketiganya. Namun, cahaya terang samar-samar melintas di pupilnya. Angin liar melolong, sementara area dalam jarak 100.000 kaki dari orang tua iblis salju diliputi oleh kepingan salju. Matanya berangsur-angsur memutih, dan lama kemudian segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba membeku. Angin pembunuh ilahi dunia bawah beku. Sebuah teriakan terdengar dari tenggorokan orang tua iblis salju. Siluet raksasa yang memancarkan kidingin yang ekstrim di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya, dan suara melolong muncul. Orang hanya bisa menyaksikan angin hitam pekat yang dingin dan kental bercampur dengan kepingan salju berterbangan. Bahkan udara membeku dimanapun angin hitam kental ini lewat, seolah-olah dunia es telah turun dan setiap makhluk hidup di dalamnya akan dibekukan dan disegel. Sementara itu, raungan naga yang memekakan telinga meledak dari naga raksasa seperti siluet di belakang penguasa naga, dan cakar naga yang terkepal erat tiba-tiba terbang keluar. Gelombang emas berseri keluar, menghancurkan segalanya di depannya. Kekuatan naga sejati 9 lapisan. Gelombang emas menghancurkan daerah itu seolah-olah mengandung kekuatan pemusnahan. Semuanya berubah menjadi ketiadaan dimanapun ia lewat. Siluet raksasa di belakang penguasa naga berkedip-kedip keluar masuk saat pasukan yang tertib muncul di dalamnya satu persatu. Niat pertempuran melompat ke atas, melesat keluar dari atas kepala avatar penguasa tertinggi dan meroket langsung ke langit. Niat pertempuran bergejolak saat segel emas besar terbentuk di dalamnya. Segel emas memancarkan gelombang niat pertempuran yang melonjak, dan seolah-olah teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalamnya. Kekuatan seperti itu bisa mengguncang alam semesta. Penguasa naga mengangkat kepalanya, menatap segel emas raksasa saat dia menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia dengan ringan mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Segel dewa pertempuran 9 surga, pergi." Suara dengungan meletus dari segel. Detik berikutnya, itu langsung merobek kehampaan, membawa serta niat pertempuran yang tak terbatas. Saat itu turun ke awan hitam Lindong yang tidak menyenangkan. Kini di depan Lindong adalah angin hitam kental, di belakangnya ada gelombang kejut emas dengan kekuatan pemusnahan, dan di atasnya ada segel emas. Jelas bahwa semua jalan mundur telah disegel. Selain itu, siapapun dapat melihat bahwa trio kaisar pertempuran telah menggunakan kekuatan penuh mereka kali ini. Serangan seperti itu berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Orang itu pasti akan dikalahkan kali ini. Mata para ahli suku roh es itu fanatik. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana penguasa surgawi kelas roh manapun dapat bertahan dari 3 serangan mengerikan ini. Tatapan yang mengandung perasaan melampiaskan kemarahan berbalik ke arah Lindong satu persatu. Namun, banyak ahli suku roh es bingung melihatnya, bahwa Lindong tidak bergerak sama sekali, bahkan dalam situasi ini di mana dia dikelilingi oleh 3 serangan yang kuat. Apakah dia takut, bodoh? Beberapa orang menebak dengan sombong. Di bawah perhatian banyak tatapan mengejek itu, Lindong akhirnya bergerak. Dia mengangkat kepalanya sedikit saat dia menatap 3 serangan yang mendekat dengan ekspresi tidak berubah. Selanjutnya, matanya perlahan tertutup. Melihat tindakan Lindong, trio kaisar pertempuran mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Ketiganya bertukar pandang, namun terlepas dari apakah Lindong berniat untuk menyerah, mereka tidak akan menghentikan serangan mereka. Namun, ekspresi mereka tiba-tiba berubah pada saat ini. Mereka telah melihat tangan Lindong membentuk satu set segel aneh, dan setitik hitam tampak muncul di antara tangannya.
Bintik hitam itu tumbuh dengan cepat. Beberapa nafas kemudian, itu membengkak seukuran kepala manusia. Pada akhirnya, tangan Lindong dilepaskan dan sebuah lubang hitam menyebar di depannya. Lubang hitam aneh ini diam-diam melayang saat suara samar sepertinya muncul dari dalamnya. Simbol kuno pelahap, melahap semua hal. Lubang hitam berdesir. Pada saat ini, 3 serangan bertenaga penuh dari trio kaisar pertempuran tiba. Angin kental hitam pekat bercampur dengan kepingan salju adalah pukulan pertama. Namun, saat menyentuh lubang hitam, itu menghilang menjadi ketiadaan, seolah-olah telah ditelan oleh lubang hitam dan bahkan tidak ada riak sedikit pun yang muncul. Gelombang kejut emas dengan cepat mengikuti. Namun ketika masuk ke dalam lubang hitam, yang terakhir hanya terengah-engah sejenak sebelum kembali ke keadaan tenangnya. Satu-satunya yang menyebabkan gangguan yang sedikit lebih besar adalah segel emas kaisar pertempuran. Setelah melesat ke dalam lubang hitam, cahaya keemasan tampak berjuang di dalam lubang, tetapi akhirnya sepenuhnya ditelan oleh kegelapan yang aneh beberapa saat kemudian. Dalam rentang pendek kurang dari selusin nafas, 3 serangan mengerikan yang bisa menghancurkan penguasa surgawi kelas roh dipadamkan tanpa suara oleh kekuatan pelahap. Ekspresi para ahli suku roh es yang jauh agak datar ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa detik kemudian, mereka tanpa sadar menggosok mata mereka, skeptis bahwa mereka telah melihat semacam ilusi. Apakah 3 serangan perusak yang telah dilancarkan oleh trio kaisar pertempuran benar-benar menghilang sedemikian rupa? Ini lelucon kan? Seorang ahli suku roh es bergumam. Tatapan mereka tidak bisa tidak menyapu ke arah trio kaisar pertempuran. Curiga bahwa ketiganya sengaja kehilangan pertukaran ini. Di bawah tatapan ini, kaisar pertempuran, penguasa naga, dan orang tua iblis salju mengeluarkan erangan lembut dan darah muncul di sudut mulut mereka. Mereka mengabaikan darah karena mata mereka saat ini dipenuhi dengan teror saat mereka melihat lubang hitam aneh yang berputar perlahan di kejauhan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka jelas merasakan serangan mereka dilahap habis-habisan oleh kekuatan yang sangat tirani saat mereka mendarat di lubang hitam. Lubang hitam berputar dan sesosok keluar dari dalam. Lindong baik-baik saja dan bahkan pakaiannya tetap tidak rusak. Masih tidak ada perubahan pada wajahnya yang tenang dan penuh tekad. Dengan mengepalkan tangannya, lubang hitam itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat ke telapak tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah trio kaisar pertempuran. Meskipun dia tidak berbicara, aura jantung yang berdebar perlahan menyebar. Saat para ahli suku roh es menyaksikan Lindong berjalan keluar dari lubang hitam, kecurigaan bahwa mereka sebelumnya telah sepenuhnya menguap. Selanjutnya, tampilan pucat pasti tanpa sadar muncul di wajah mereka. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 penguasa surgawi tidak dapat melukai Lindong. Seberapa menakutkannya orang ini? Lindong menatap ketiganya sambil berkata dengan nada datar, "Masih ingin bergerak?" Penguasa naga dan orang tua iblis salju bertukar pandang sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Kekuatan yang terhormat ini melebihi yang biasa. Kami benar-benar kalah kelas. Anggap saja kami terlalu melebih-lebihkan diri kami sendiri sehubungan dengan masalah hari ini. Saat mereka berbicara, keduanya perlahan mundur. Jelas bahwa mereka sudah mengakui keadaan saat ini. Pria di depan mata mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka tandingi. Ekspresi kaisar pertempuran agak jelek. Selama bertahun-tahun, dia telah memenangkan setiap pertempuran, menyebabkan kesombongannya tumbuh. Oleh karena itu, perasaan menghadapi keberadaan yang begitu kuat seperti Lindong tidak diragukan lagi, sangat tidak nyaman. Namun, tidak peduli betapa tidak nyamannya itu, dia hanya bisa mengakui kenyataan di depan matanya. Dengan demikian, kaisar pertempuran hanya bisa menggertakkan giginya dan mundur dengan wajah hijau seperti baja. Namun saat dia menarik diri, sepotong es muncul di tatapan Lindong. Saat terkunci pada yang pertama, selanjutnya suara rendah terdengar, "Kamu tidak menghormati istriku sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir akan sangat mudah bagimu untuk pergi begitu saja?" Ketika kaisar pertempuran hendak mundur, mata dingin Lindong diproyeksikan padanya, dan ada rasa dingin yang mengerikan melonjak dalam suara yang dalam. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kaisar pertempuran juga sedikit berubah. Dia adalah orang yang romantis dan dia juga menyukai wanita cantik. Jadi ketika dia melihat sisa jiwa bayangan di monumen Dewa Es, dia tidak tahan dan dia mengatakan kata-kata gombal. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini juga diketahui oleh pria di depannya. Pada saat ini, jika permintaan maafnya lembut, dia mungkin bisa mengungkapkannya. Tetapi kaisar pertempuran hatinya sangat arogan, dan ketidakterkalahkannya di tahun-tahun ini juga membuatnya semakin sombong. Dia menundukkan kepalanya, tetapi enggan. "Aku telah berhenti mencampuri urusanmu dengan klan Roh Es."
Jadi jangan bertindak terlalu jauh. Kaisar pertempuran berkata dengan dingin. Wajah Lindong tenang, tetapi siapapun bisa merasakan bahwa di bawah ketenangan itu ada kekuatan yang melonjak, dan energi spiritual antara langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda kegelisahan saat ini. Jika itu masalahnya, maka jangan pergi hari ini. Mendengar kata-kata Lindong, Kaisar pertempuran tiba-tiba tertawa dengan marah. Meskipun aku tidak menentangmu, tapi aku tidak percaya. Jika aku ingin pergi, maka kamu tidak akan dapat menghentikanku. Penguasa naga dan orang tua iblis salju yang telah mundur dari medan perang sebelumnya melihat pemandangan ini dan tidak mengeluarkan suara. Bagaimanapun, Lindong mempunyai kekuatan tempur yang terlalu ganas dan mereka tidak berani memprovokasi dia. Jadi mereka hanya bisa menonton. Tapi untuk apa yang Lindong katakan bahwa Kaisar pertempuran tidak bisa lolos? Mereka pikir itu lelucon dan mereka hanya berpikir bahwa Lindong mengancam. Lagi pula, jika seorang penguasa surgawi bertekad untuk melarikan diri, bagaimana dia bisa dengan mudah dihentikan? Buar. Dan ketika suara Kaisar pertempuran jatuh, dia melihat langkah kakinya bergerak dan kekosongan hancur, dan ribuan lorong ruang terlihat di dalamnya seperti kekacauan mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Kaisar pertempuran berdiri di luar ribuan ruang. Pada saat ini dengan satu pemikiran, dia dapat langsung menghancurkan ruang dan meninggalkan tempat ini. Dia mencibir ke arah Lindong dengan sedikit ejekan. Kamu bisa bermain di sini sendiri, aku tidak akan menemanimu. Segera ia berlari dengan ribuan ruang hingga sosoknya menghilang dan sulit untuk menemukan jejak. Lindong berdiri di kehampaan. Dia melihat ke tempat Kaisar pertempuran pergi. Wajahnya acuh tak acuh dan kemudian dia mengelurkan telapak tangannya. Di telapak tangan tampaknya ada jimat kuno yang sangat kuno yang perlahan naik. Segera penguasa naga dan orang tua iblis salju merasakan pancaran kekuatan seperti ruang angkasa. Lindong mengelurkan telapak tangannya dan dengan lembut merobek kekosongan di depannya. Ruang di sana langsung hancur, mengungkapkan bayang-bayang dengan ribuan ruang. Tetapi ketika run kuno di telapak tangan Lindong melintas dengan cahaya ilahi, banyak ruang bergetar hebat dan telapak tangannya tampak menjadi tak terbatas pada saat ini. Itu ruang yang tak terhitung jumlahnya tercermin di dalamnya. Di bawah satu telapak tangan tampaknya ada semua surga dan 10.000 alam. Lindong menatap acuh tak acuh pada ruang yang berkedip-kedip. Setelah beberapa nafas, mereka tiba-tiba berkumpul di satu tempat, seolah-olah terkunci di ruang tertentu. Simbol leluhur ruang, penjara luar angkasa. Sebuah suara rendah datang dari mulut Lindong, dan di ruang itu rantai besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Rantai itu tampaknya memiliki semacam kekuatan misterius dan khusus. Itu langsung diblokir sepenuhnya dan tidak bisa lagi dipatahkan. Ekspresi penguasa naga dan orang tua iblis salju tiba-tiba berubah. Pemburu di depannya sebenarnya telah melacak banyak ruang di mana Kaisar pertempuran melarikan diri, tetapi dia juga telah menyegel ruang ini. Metode ini sangat menakjubkan. Saat mereka menyaksikan, Kaisar pertempuran yang berada di blokade ruang juga memperhatikan situasi ini dan segera meraung. Saat berikutnya, aura menakutkan seperti lautan luas menyapu dan dharma besar muncul mencoba menerobos ruang terbuka untuk melarikan diri. Simbol kuno ruang, tekan kekosongan. Lindong menatap telapak tangannya seolah-olah dia sedang melihat nyamuk yang terperangkap di telapak tangannya. Saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba berbalik dan menekan dengan keras. Debuar. Terlihat bahwa ruang di sana dikompresi lapis demi lapis dan akhirnya tampaknya membentuk lubang hitam yang secara langsung menelan Kaisar pertempuran dan menghilang menjadi ketiadaan. Deru Kaisar pertempuran tampaknya menembus dari kedalaman kehampaan dengan beberapa kejengkelan dan ketakutan. Lindong melihat lapisan ruang di mana telapak tangannya menghilang dan suara samar bergema. Karena kamu telah menghina istriku, aku akan menekanmu selama 3 tahun sebagai permintaan maaf. Tidak jauh dari sana, penguasa naga dan orang tua iblis salju melihat pemandangan ini dengan ngeri. Pembunuh di depannya sangat kuat. Mereka tahu bahwa Kaisar pertempuran juga merupakan sosok terkenal di dunia ribuan tahun. Kekuatannya tidak terbatas, tetapi siapa yang mengira itu berakhir di tangan pembunuh ini hari ini? Bagaimana bisa klan roh es ini tersinggung oleh karakter seperti itu? Keduanya saling memandang dan mereka berdua melihat rasa takut dan ketakutan yang kuat di mata masing-masing. Setelah menekan Kaisar pertempuran, mata Lindong juga beralih ke kedalaman klan roh es, di mana dia bisa melihat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan roh es tampak ngeri. Lindong tidak memperhatikan penguasa naga dan orang tua iblis jahat. Dia memegang tongkat Kaisar Guntur dan maju satu langkah. Lapisan ruang muncul, sosoknya langsung menembus formasi besar klan roh es dan muncul di kedalaman tanah leluhur. Di
Di sini, semua ahli dari klan roh es berkumpul dan berdiri di kehampaan. Leluhur es juga ada di sini dengan wajah tua menatap Lindong dengan tatapan muram. Dia secara alami melihat adegan tak terkalahkan Lindong dan mundurnya kaisar pertempuran dan mereka bertiga sebelumnya. Sejujurnya, dia juga sedikit menyesalinya. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini hanyalah makhluk tertinggi surgawi biasa, tetapi sekarang melihatnya, rasanya benar-benar buruk. Tapi menyesalinya sekarang tidak masuk akal. Orang di depannya sudah bertarung dan dia harus menghadapinya. Klan besar seperti mereka yang sudah ada sejak lama selalu mementingkan wajah. Jika Lindong diizinkan bertindak liar di sini hari ini, dia khawatir klan roh es akan segera menjadi lelucon di dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh leluhur roh es. Apakah para leluhur masih tidak mau meminjamkan tablet roh es? Lindong berdiri sendirian di kehampaan. Dia melihat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan roh es dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata leluhur es tenggelam dan dia berkata dengan dingin, "Aku telah memberitahu yang mulia bahwa tablet es adalah harta klan kami. Setiap kali digunakan, itu akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Tidak mungkin klan kami untuk meminjamkannya." Lindong tidak berbicara lagi, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa aura menakutkan yang bahkan menyebabkan dunia gemetar perlahan-lahan memancar dari tubuhnya. Ekspresi leluhur es sedingin es dan dia berkata dengan tegas, "Hei, apakah kamu benar-benar berpikir klan esku takut padamu?" Ditemani oleh suaranya yang menderu, tiba-tiba ada angin dingin tak berujung mengamuk di dunia dan kehampaan mulai membeku. Itu seperti dunia yang berubah menjadi es, dan di belakang leluhur roh es, kekosongan perlahan retak. Saat berikutnya, cahaya dingin biru es menyala. Dalam cahaya dingin, ada bendera kuno yang rusak yang ditutupi dengan jejak belang-belang dan ada noda darah. Karena kamu cari mati, maka aku tidak bisa menyalahkan orang tua itu. Mata leluhur es sedingin es. Bendera kuno yang rusak ini adalah artefak suci dari klan roh es mereka. Setelah diaktifkan, ia dapat menampilkan kekuatan magis yang tak tertandingi yang benar-benar akan menghancurkan dunia. Bendera pengorbanan. Ketika leluhur roh es berteriak dengan keras, Lindong melihat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari suku roh es tiba-tiba memuntahkan esensi darah dan berubah menjadi naga panjang, menembus kehampaan dan akhirnya jatuh pada bendera yang rusak. Bendera kuno itu segera menelan semua darah dan esensi. Saat berikutnya, bendera kuno perlahan naik dan udara yang sangat dingin terpancar darinya. Leluhur es mengepalkan bendera kuno dengan kedua tangan dan urat biru di lengannya menggeliat seperti naga bertanduk. Energi spiritual yang luas dari penguasa surgawi tertinggi meletus tanpa syarat saat ini. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna dan kekosongan retak. Kekuatan supernatural yang tiada taranya, Samadhi membunuh angin suci. Bendera itu tiba-tiba berkibar. Semua suara antara langit dan bumi menghilang, hanya siulan angin yang bergema. Hembusan angin biru tua yang kuat bersiul dari bendera kuno. Dimanapun angin biru berlalu, semuanya berubah menjadi pemusnahan, termasuk energi spiritual hari itu. Di kejauhan, penguasa naga dan orang tua iblis salju memandang angin biru dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasakan bau kehancuran di bawah angin biru. Jika itu mereka bahkan khawatir akan hancur. Ini adalah latar belakang klan roh es. Dengan metode seperti itu, orang itu mungkin tidak bisa melarikan diri. Ya, meskipun orang ini memiliki beberapa cara, dia tidak menganggap serius klan roh es. Ketika keduanya berbicara, mereka menghela nafas lega dan kemudian melihat sosok Lindong dengan kasihan di matanya. Para jenius dari alam bawah ini memiliki bakat, tetapi mereka juga agak bodoh. Para jenius dari alam bawah ini memang memiliki bakat, tapi mereka juga agak bodoh. Saat mereka berbicara, angin biru dengan aura kehancuran memenuhi dunia, mengelilingi Lindong lapis demi lapis, dan akhirnya tersapu secara tiba-tiba. Leluhur es mencipir di sudut mulutnya. Orang ini sudah mati. Tidak peduli orang macam apa kamu berada di alam bawah, hari ini kamu telah mengalami bencana besar dan kamu pantas menerima bencana ini. Di bawah pandangan banyak belas kasihan, Lindong juga menatap penghancuran itu dan kemudian tangannya perlahan terbuka. Kelompok cahaya misterius perlahan-lahan naik dari tubuhnya. Kekacauan, spasial, hidup dan mati, pelahap, es, api, kegelapan, petir. 8 kelompok cahaya melayang di luar tubuh Lindong, memancarkan cahaya misterius tak berujung. Dia mengulurkan telapak tangannya dan 8 kelompok cahaya tiba-tiba diproyeksikan ke bawah dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya, di mana lingkaran cahaya terbentuk seolah-olah itu berisi dunia. Cahaya mekar, sebuah objek yang memancarkan cahaya aneh perlahan naik. Itu adalah benda berbentuk mangkuk dan ada banyak kekuatan misterius yang bertabrakan di mangkok.
dan ada gelombang samar dari kekuatan tak terbatas. Inilah yang awalnya aku perbaiki dengan 8 jimat leluhur agung sebagai embrio, dan aku menyebutnya 8 mangkuk kaca leluhur. Bisikan Lindung terdengar, dan segera dia memegang tongkat petir di satu tangan dan mangkuk cahaya di tangan lainnya, dan kemudian dengan lembut melemparkan mangkuk di tangannya. 8 mangkuk kaca leluhur tergantung di udara, langsung mengarah ke angin biru kehancuran yang menderu. Saat berikutnya, nyanyian panjang datang dari mangkuk seperti air pengisap paus panjang, dan semua angin biru kehancuran dihirup dalam satu gigit. Masuk. Hanya dalam beberapa napas pendek, angin biru yang memenuhi langit tenggelam dalam mangkuk cahaya. Seketika suasana menjadi hening. Seringai di wajah leluhur es mengeras pada saat ini, dan warna kengerian muncul dari bagian bawah matanya. Jurus paling kuat dari sektor roh es mereka sebenarnya dihancurkan oleh pria di depan mereka dengan mudah. Mangkuk ringan itu benar-benar menelan angin pembunuh Dewa Samadhi dengan bersih. Bagaimana mungkin? Suara leluhur es bergetar. Bagaimana bocah ini begitu kuat? Dan sementara leluhur es ngeri, Lindong juga menghela nafas lega dan rasa dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, mangkuk kaca leluhur ke-8 bergetar, dan angin biru kehancuran yang telah ditelan sebelumnya meraung lagi. Orang-orang dari klan Roh Es jadi sangat takut. Tidak sopan untuk datang dan pergi, ucap Lindong. Hal itu membuat orang-orang dari klan Roh Es jadi sangat takut, karena angin biru menyebar kemana-mana. Semua klan berubah menjadi patung es. Tidak peduli apa kekuatannya. Leluhur es menjerit. Ketakutan muncul di matanya, dan kemudian dia ingin berbalik dan melarikan diri. Tapi itu sudah terlambat. Ketika angin lewat, bahkan leluhur es yang perkasa tak mampu bertahan, dan tubuhnya berubah menjadi patung es yang hidup dalam waktu singkat. Seluruh dunia suku roh es kini berubah menjadi es, dan patung-patung es itu sangat aneh. Di kejauhan, penguasa naga dan orang tua iblis salju merasa gemetar. Kekuatan macam apa ini? Bahkan mampu menekan seluruh suku dengan kekuatan satu orang. Leluhur alam bela diri ini sangat kuat. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, leluhur alam bela diri ini pasti akan terkenal di seluruh dunia. Lindung melihat patung-patung es yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya tidak goyah. Dia tidak benar-benar membunuh. Orang-orang dari suku roh es ini hanya dibekukan sementara oleh kekuatan di dalamnya. Dia melangkah keluar, dan sosoknya muncul tepat di depan leluhur roh es yang telah berubah menjadi patung es. Di situ Lindong berkata, dengan meminjam tablet roh es, aku akan mengganti kerugiannya di masa depan. Tubuh leluhur es tubuhnya telah membeku, dan dia tidak dapat menyaut sama sekali. Tetapi mungkin dia masih dapat berpikir. Leluhur roh es dengan tubuh yang membeku, hatinya hanya bisa berkata, jika aku tahu bahwa orang ini sangat menakutkan, aku mungkin akan mengizinkannya sejak awal. Namun tidak ada yang tahu pikirannya saat ini. Lindong melangkah maju, melewati patung es yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya sampai ke kedalaman tanah leluhur, hanya untuk melihat tablet batu biru es berdiri diam di sana. Lindong melihat prasasti, wajah yang tidak bergerak ketika dihadapkan dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan roh es sebelumnya. Akhirnya kini memiliki gelombang. Dia mengambil langkah dan berjalan selangkah demi selangkah. Dalam benaknya, ingatan yang terkubur jauh di dalam bermunculan, membawa ribuan emosi, menyebabkan riak kekerasan di kedalaman pikiran yang tenang. Itu adalah wajah yang akrab, yang tak terlupakan, dan bahkan dicap jauh ke dalam jiwa. Mata cantik Ying Wanwan berubah merah sepenuhnya. Air mata berkumpul di mata itu. Aku benar-benar tidak ingin hal-hal seperti ini. Namun, apakah benar-benar ada pilihan lain? Kenyataannya, semuanya sudah ditakdirkan sejak awal. Tidak mungkin bagiku untuk mengubah apapun. Maaf, aku hanya berharap kamu tetap hidup dan sehat. Biru es naik. Ying Wanwan melihat Lindong yang hampir gila, sementara air mata berkumpul dan jatuh. Maaf, aku tidak ingin melindungi dunia ini. Aku juga tidak ingin menjadi penyelamatnya. Namun, yang aku inginkan hanyalah kamu bisa hidup. Lindong, terima kasih telah membiarkanku jatuh cinta padamu sebelum aku terbangun. Terima kasih telah memberiku begitu banyak kenangan indah. Kamu membuatku mengerti bahwa hati seseorang pada akhirnya akan mekar terlepas dari betapa sedinginnya itu. Kamu pernah bertanya padaku, apakah aku Master S atau Ying Wanwan? Aku sekarang akan memberitahumu. Bodoh, tidak pernah ada Master S.
Aku selalu Ying Wanwan. Api biru es naik dalam bentuk spiral. Akhirnya itu melilit seluruh tubuh Ying Wanwan. Suaranya yang agak serak juga menyebar pada saat ini. Lindong melolong panjang dengan sedih. Itu menyebar jauh ke kejauhan. Semuanya dimulai dan berakhir pada saat itu. Api biru es menyala di tubuhnya, yang juga menghancurkan banyak harapan Lindong. Selama bertahun-tahun, pemandangan itu masih sejelas dan sejelas biasanya. Lindong mengulurkan jari-jarinya dan menyentuh tablet batu berbintik-bintik. Dan gambar-gambar yang terlintas di benaknya membuat air mata jatuh dari sudut matanya. Di telapak tangannya, sekelompok cahaya biru perlahan naik. Lindong memegangnya dengan sangat hati-hati. Di bawah tatapannya yang penuh harap, kelompok cahaya biru itu tenggelam ke dalam tablet batu biru es di depannya. Berikutnya, tablet batu menelan kelompok cahaya dan ada garis padat di atasnya segera. Gelombang kuno dengan cepat mengembun dan energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul, membentuk pusaran aura besar di atas tablet batu. Bumi bergemuruh dan bahkan tanah leluhur roh es bergetar. Namun, getaran itu berlangsung sekitar sebatang dupa dan kemudian berhenti dan cahaya pada tablet roh es berangsur-angsur menghilang. Tidak ada yang muncul. Lindong menatap adegan ini dan terdiam sesaat. Tubuhnya sedikit gemetar, matanya merah. Pada saat ini, semua orang di klan roh es merasakan aura menakutkan yang memancar dari tubuhnya, seperti binatang buas yang akan mengamuk. Namun pada saat ini, setetes air sepertinya jatuh tiba-tiba. Tetesan itu jelas ilusi, tetapi ketika mendarat di wajah Lindong, itu membawa rasa dingin yang akrab baginya. Percikan darah di matanya dengan cepat memudar. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dengan gemetar. Kemudian dia melihat bahwa di atas lempengan batu itu, sesosok dengan rambut panjang sebiru es berdiri di sana dengan tenang, dengan sepasang mata menatapnya. Di matanya ada air yang mengembun dan tetes terakhir menetes ke bawah. Keluar. Tongkat kaisar guntur di tangan Lindong jatuh dengan raungan pada saat ini. Dia menatap sosok itu, mulutnya terbuka dan dia ingin mengeluarkan suara, tetapi menemukan bahwa tenggorokannya sangat serak sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kekuatan satu orang, pria yang menekan seluruh klan roh es kini hanya bisa menangis saat ini. Ini seperti seorang anak kecil yang telah kehilangan hal yang paling berharga dan akhirnya mendapatkannya kembali. Ying, sudah kukatakan bahwa tidak peduli berapa harganya, bahkan jika itu melewati surga dan neraka sekalipun, aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Dan sekarang akhirnya aku berhasil. Lindong melihat gadis di tablet batu. Dia perlahan membuka tangannya dan kemudian suara serak keluar. Wanwan, selamat datang kembali. Ying Wanwan yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pun mulai mengusap air matanya. Dan kali ini ia pun segera turun melayang ke arah Lindong. Dan kemudian ia berdiri sejenak di hadapan Lindong, sebelum akhirnya Ying Wanwan mengusap air mata Lindong sambil menangis bahagia lalu berkata, "Dasar bodoh, kamu memang benar-benar tak mau menyerah ya?" Lindong yang masih sambil meneteskan air mata, dia pun menjawabnya, "Sesuai janjiku, aku akan membawamu kembali, tidak peduli apapun." Sambil tersenyum, Wanwan balas berkata, "Dasar serakah, padahal sudah ada Ling Qingzu yang akan selalu bersamamu." Mendengar hal itu, Lindong pun lalu menjawab, "Ling Qingzu adalah cinta pertamaku, namun kamu adalah cinta terakhirku. Jujur saja, aku tidak bisa kehilangan kalian berdua." Wanwan hanya bisa tertawa dan berkata, "Apa kamu pikir aku mau jadi yang kedua?" Mendengar hal itu, Lindong dengan percaya diri berkata, "Kamu pasti mau, karena jika tidak, kamu pasti tidak akan menikah selamanya." Wanwan lalu menyahut, "Percaya diri sekali kamu ini." Lindong pun tak mau melanjutkan percakapan ini. Sudahlah, ayo kita segera kembali ke alam bela diri, karena ayah, ibu, dan semuanya sudah menunggumu. Wanwan lalu mengangguk, namun ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia berkata, "Baiklah, tapi tunggu dulu." Lindong pun cukup terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Sementara itu, Wanwan melihat Lindong dan dengan agak marah ia berkata, "Kamu masih berkata ada apa? Dasar suami yang gak tahu diri. Apa kita mau meninggalkan suku ini dengan keadaan seperti ini? Kembalikan mereka semuanya. Bagaimanapun juga aku berasal dari suku ini." Mendengar hal itu,
Lindong hanya bisa tersenyum. Ia kemudian melambaikan tangannya. Dalam sekejap saja, ada energi yang cukup misterius keluar dari telapak tangan Lindong. Hal itu dengan cepat menyapu dan melelehkan seluruh para ahli suku roh es yang membeku dan membuat mereka meleleh. Terlihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya peserta leluhur roh es kini bisa bernapas lega. Dan kini Lindong pun mengajak Huan-Huan berjalan mendekati leluhur roh es. Jelas, hal itu membuat leluhur roh es dan pasukannya menjadi sangat ketakutan. Namun tak diduga, Lindong justru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Leluhur roh es, maafkan aku telah mengacaukan suku Anda. Ada kerusakan dapat leluhur roh es, aku akan berusaha untuk memperbaikinya." Leluhur es pun tampak agak melongo dengan sikap Lindong. Ia pun hanya bisa tersenyum kikuk dan berkata, "Sudahlah, ini semua salah kami karena tidak mendengarkan niat baik yang mulia. Kami memang pantas mendapatkan semua ini karena kesombongan kami yang telah meremehkan Tuan." Lindong hanya bisa tersenyum dan kemudian ia berkata, "Baiklah, kalau begitu aku dan kekasihku ini akan pamit untuk kembali ke alam bela diri." Ia pun segera memberi hormat kepada leluhur roh es. Lalu ia berbalik dan melambaikan tangannya. Ruang dimensi segera terbelah. Detik berikutnya, ia pun segera mengajak Ying Huan-Huan untuk segera masuk ke dalam lubang itu, dan mereka pun segera menghilang dalam sekejap. Melihat kepergian Lindong, seluruh ahli suku roh es hanya bisa mengembuskan nafas. Mereka masih tercengang dengan apa yang mereka alami barusan. Hampir saja mereka tersiksa di dalam kebekuan. Namun akhirnya mereka sekarang bisa bernapas lega. Beberapa dari mereka kini berjanji tak akan meremehkan orang-orang kuat dari alam bawah. Scene lalu beralih di alam bela diri. Kedatangan Lindong dan Huan-Huan disambut dengan riang gembira oleh seluruh suku. Terlihat Ying Xuanzi, Ying Xiaoxiao, Zhou Tong, dan juga orang-orang dari sektor Dao. Ada juga Raja Naga Qingzi, Tan Xinglian, Pak Tua Moluo, para 8 master kuno, Li Qingzu, King Tan, dan juga masih banyak lagi. Ketika melihat ayah dan kakaknya, Huan-Huan pun segera berlari dan langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Hal ini tanpa sadar membuat Ying Xuanzi, Ying Xiaoxiao, dan juga orang-orang dari seluruh sektor Dao juga menangis bahagia karena Ying Huan-Huan kini sudah kembali lagi ke dunia ini. Sementara itu, Lindong berjalan dan berdiri ke hadapan kedua orang tuanya. Dengan mata penuh tekad, Lindong lalu berkata, "Ayah, ibu, aku telah membawa kembali kedua calon menantumu." Liu Yan pun segera memeluk Lindong. Ia pun sangat bahagia melihat Lindong kembali. Sekaligus ia merasakan betapa berat perjuangan Lindong selama ini. Hal itu membuat ia meneteskan air matanya. Sementara Lin Xiao pun berkata, "Kamu memang benar-benar anakku yang sangat hebat. Ayah bangga padamu, nak." Detik berikutnya, Liu Yan pun lalu memandang Li Qingzu dan juga Huan-Huan. Ia pun lalu menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa dia memanggil dua wanita itu untuk mendekat. Kedua wanita cantik itu pun segera berjalan, berdiri di hadapan ayah dan juga ibu Lindong sambil memberikan hormat. Liu Yan pun segera bergegas memeluk kedua gadis itu satu persatu. Sementara itu, Lin Xiao dengan suara yang lantang mengumumkan kepada semuanya, "Karena kedua calon menantuku sudah ada di sini, maka akan kuumumkan bahwa hari esok aku akan menikahkan putraku dengan Li Qingzu dan juga Ying Huan-Huan." Dalam sekejap, suara riuh pun bergema di seluruh alam bela diri. Beralih di keesokan harinya, Lindong kini sudah bersiap di pelaminan untuk melaksanakan pernikahan. Tidak lama kemudian, muncullah Li Qingzu dan juga Ying Huan-Huan yang saat ini terlihat sangat cantik dengan gaun pernikahannya. Hal itu membuat Lindong melongo dengan kecantikan mereka berdua. Xiaoyan yang berada di samping Lindong segera mencoba menyadarkan Lindong dari kondisi melongonya itu. Namun hal itu tak berhasil. Dan tiba-tiba saja Martin pun segera menginjak kaki Lindong dengan keras sambil berkata, "Hei kakak bodoh, jangan ngelamun." Lindong pun cukup kaget dan meringis agak kesakitan. Ia pun jadi kesal dan berkata kepada Martin, "Apa-apaan kamu ini? Kamu mengganggu imajinasiku saja." Martin pun hanya tertawa dan berkata, "Jangan melamun saja. Kamu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melayani dua wanita cantik itu. Kamu gak perlu obat kuat kan?" Lindong pun hanya tertawa dan balas berkata, "Aku akan mengeksekusi mereka berdua sebaik mungkin. Kamu jangan iri ya." Martin kecil pun hanya tertawa sinis dan berkata, "Aku sudah terlalu tua untuk iri kepadamu." Pernikahan Lindong pun kini berjalan dengan meriah. Di malam harinya,
Di kamar yang dipenuhi dengan hiasan bunga-bunga yang indah, suasana hangat dan penuh nafsu memenuhi kamar Lindong. Samar-samar terdengar suara erangan dari kedua wanita cantik itu. Suasana itu bertahan hingga malam benar-benar larut. Dan cerita pun tamat, guys. Di masa depan, di dalam series Donghua The Great Ruler, Lindong dari istri pertamanya yaitu Ling Qingzu mempunyai putri yang cantik yang bernama Lin Jing. Dia adalah tipe gadis yang lincah namun ceroboh. Sementara itu dari istri kedua Ying Huan, Lindong mempunyai putra bernama Lin Qing. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah selalu mensupport channel ini dan telah mengikuti kisah